Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya. Ya, bersama Ibu lagi dalam video pembahasan sejarah peminatan kelas 12 ya, bersama Ibu Fitri yang masih menjelaskan mengenai bab pertama. Namun yang akan kita jelaskan atau yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu subbab yang ketiga, mengenai respon dari negara-negara sekitar Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia gitu. Setelah sebelumnya kita bahas subbab yang pertama itu respon dari bangsa Belanda dan yang kedua adalah respon dari PBB. Nah, negara-negara mana saja sih yang akan kita bahas? Sebenarnya negara-negara yang menanggapi atau merespon kemerdekaan kita itu kan banyak. Sebelumnya kan sebelum Ibu mengirimkan video pembahasan ini kan Ibu sudah meminta kalian untuk membaca buku di buku paket ya, yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Pasti di dalamnya kalau kalian baca pasti kalian mendapatkan banyak negara yang ternyata merespon baik, khususnya ya yang menanggapi positif gitu terhadap kemerdekaan kita, mulai dari negara-negara yang ada di Asia bahkan sampai negara-negara yang ada di Eropa. Cuman yang akan Ibu bahas sini adalah hanya beberapa negara saja. Negara mana saja itu kita lihat ya. Nah, di sini kan ada gambar bendera-bendera dari negara-negara yang ternyata merespon bahkan mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu ini negara mana saja? Bendera negara mana? Yang pertama ini ada negara Mesir, yang kedua ada negara India, dan yang ketiga ini ada negara Australia ya. Nah, di sini juga ada foto Perdana Menteri India yaitu Pandit Jawaharlal Nehru yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini salah satu tokoh dari India yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nanti ini juga kan ketika Insinyur Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri dari India. Nanti dari Mesir juga ada tokohnya, dari Australia juga ada tokohnya. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengakuan dari negara Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia ya. Di sini sekilas ada gambar-gambar ketika Insinyur Soekarno kedatangan dari tokoh-tokoh yang mendukung tokoh-tokoh negarawan dari negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada kronologi Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi gimana sih prosesnya sampai Mesir itu mau mengakui Indonesia? Terus apa alasannya? Kenapa Mesir mau mengakui secara langsung gitu ketika Indonesia sudah merdeka? Terus Mesir bagaimana? Alasannya apa gitu? Kenapa langsung mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama di sini ada poin yang pertama itu ternyata Mesir itu adalah negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Nah, kapan memang Mesir mengakui Indonesia merdeka? Nah, secara lantang, secara jelas, secara langsung itu Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia itu tanggal 22 Maret 1946 yang melalui Raja Farouk dan pemerintahan Mesir. Jadi hampir 10 bulan setelah Indonesia merdeka, kemudian Mesir mengakui secara sah, secara langsung Indonesia merdeka. Nah, kenapa Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Ternyata di sini di poin yang ketiga, karena Mesir memiliki kesamaan unsur agama dan bentuk negara. Jadi kan mayoritas negara Mesir itu rakyatnya adalah beragama Islam. Nah, terus Indonesia juga sama. Selain itu, bentuk negara Mesir itu kan republik ya. Nah, Indonesia juga ketika merdeka itu kan memilih bentuk negara republik gitu ya. Jadi kesamaan unsur agama dan bentuk negara itu menjadi salah satu faktor pendukung utama Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Terus yang kedua, Mesir memberikan dukungan sepenuhnya dan membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik. Jadi Mesir nggak tanggung-tanggung gitu, nggak mikir dua kali juga ketika mau mengakui Indonesia merdeka. Mesir langsung mengakui, dan kemudian tidak hanya mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia, tapi Mesir juga membuka kesempatan untuk Indonesia dapat menjalin hubungan diplomasi gitu, menjalin hubungan kerjasama dengan Mesir. Gitu. Lalu pemerintah Mesir mengirimkan Muhammad Abdul Mun'im, yaitu seorang konsul jenderal Mesir ke Yogyakarta. Nah, jadi setelah Mesir mengakui Indonesia merdeka, atau setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian Mesir mengirimkan konsulat jenderalnya ke Yogyakarta, di mana saat itu Yogyakarta merupakan ibu kota pindahan dari Jakarta ketika Jakarta atau Batavia ya saat itu sudah tidak kondusif lagi dijadikan sebagai ibu kota. Nah, waktu itu si Muhammad ya, kalau di Mesir itu disebutnya Muhammad Abdul Mun'im ini kemudian datang ke Indonesia langsung menuju Yogyakarta. Nah, harus kalian tahu sebenarnya di Yogyakarta waktu itu masih banyak tentara-tentara Belanda yang menjaga ketat wilayah-wilayah Nusantara, khususnya di Yogyakarta. Tapi saat itu konsulat jenderal Mesir ini berhasil menerobos tentara-tentara Belanda itu demi untuk menyampaikan surat resmi bahwa Mesir mengakui Indonesia. Jadi biar ada bukti yang bukti yang kuat bahwa memang Indonesia merdeka itu sudah ada pengakuan dari negara lain termasuk negara Mesir. Nah, lalu ternyata setelah Mesir mengakui Indonesia, ternyata kemerdekaan Indonesia juga ditambah dukungannya tidak hanya dari negara Mesir tapi dari negara-negara Arab lainnya. Jadi negara-negara Arab lain mengikuti jejak Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yaitu alhamdulillah ya, itu nikmat yang sangat tidak bisa kita lupakan. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwasannya ketika ada suatu negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, nah ternyata banyak negara juga yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada rangkumannya yang Ibu ambil dari blog Ruang Guru. Ya ini hampir sama sih isinya dengan yang telah Ibu tadi jelaskan ya. Peran Mesir terhadap Indonesia, maksudnya jadi bagaimana sih peran Mesir ketika Indonesia baru merdeka tuh, kan ternyata jawabannya tadi Mesir mau mengakui secara langsung kemerdekaan Indonesia, bahkan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui Indonesia secara sah, diumumkan tanggal 22 Maret 1946 ya. Nah, Mesir juga berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini yang tadi kan ya, ketika setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, ternyata negara-negara Arab lain turut mengikuti jejak Mesir untuk mengakui Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua setelah Mesir itu ada negara India. Pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini ada gambar-gambar seluk-beluk tentang negara-negara di India gitu ya. Nah, bagaimana India mengakui kemerdekaan Indonesia? Di sini ada 5 alasan India mengakui kemerdekaan Indonesia yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama karena kesamaan nasib sebagai bangsa yang telah dijajah gitu. Jadi sebenarnya hampir semua negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu alasannya sama, karena kesamaan nasib, kesamaan budaya, kesamaan wilayah gitu ya, sama-sama Asia maksudnya kan gitu. Nah, kalau di India ini tadi faktor utamanya karena India sama Indonesia itu adalah sama-sama negara yang pernah dijajah dan dijajah cukup lama gitu oleh bangsa Barat. Yang kedua, karena adanya hubungan kedua pemimpin negara yang sangat erat. Nah, tadi kan di awal kita sudah lihat ya, ada foto Insinyur Soekarno dengan Perdana Menteri India ya. Nah, itu karena memang mereka mempunyai hubungan kerjasama yang cukup baik gitu. Jadi rakyat India pun tidak segan untuk kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memiliki kebudayaan yang hampir sama. Nah, jadi memang karena kita satu wilayah kan,
sama-sama berada di benua Asia gitu ya, sehingga kebudayaan yang ditimbulkan juga kebudayaan yang kita punya dengan kebudayaan India itu hampir sama gitu ya. Bata uang dengan arti yang sama. Nah, ini kan kalau Indonesia punya rupiah, India punya rupiah ya, itu kalau dilihat dari istilahnya secara etimologi atau secara kebahasaan itu kan hampir sama gitu ya. Nah, ternyata punya makna yang sama juga gitu. Nah, yang terakhir, alasan yang terakhir kenapa India mau mengakui kemerdekaan Indonesia itu karena memiliki kekayaan akan rempah-rempah. Jadi Indonesia dan India itu sama-sama memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah gitu. Inggris ke India, Belanda ke Indonesia itu kan tujuannya sebenarnya sama, mencari rempah-rempah yang tidak ada di Eropa gitu. Nah, kemudian nih, bagaimana proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India? Yang pertama, dibentuknya PPI atau Persatuan Putra Indonesia di India. Ini salah satu organisasi, kalau misalnya sekarang mah kayak kedutaan besar Indonesia di mana gitu ya. Nah, ini juga ada Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuannya untuk membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat gitu. Jadi awalnya India mau mengakui Indonesia itu dengan adanya pembentukan PPI. Terus yang kedua, diplomasi Sultan Syahrir. Ini Syahrir ya, Sultan Syahrir, ini salah. Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India 18 Mei 1946. Indonesia diwakili Sultan Syahrir dan India oleh KL Punjabi. Pengiriman padi atau beras ini terjadi pada 20 Agustus 1946 di pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Jadi kayak ada kerjasama atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan gitu ya. Ini prosesnya ketika Indonesia ingin mendapatkan kedaulatan dari India. Nah, lalu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Nah, ternyata India pernah mengirim obat-obatan ke Indonesia atas balasan untuk bantuan Indonesia sebelum itu. Tadi yang sudah dijelaskan tadi, ketika Sultan Syahrir itu mengirimkan bantuan-bantuan kepada India, nah ini dibalas gitu dengan pengiriman obat-obatan ke Indonesia dari India. Terus pada tanggal, maksudnya ini 23 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke DKPBB, Dewan Keamanan DK itu ya. Jadi waktu itu India dan Australia itu mengusung perdamaian Indonesia dengan Belanda dengan cara mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB, yang akhirnya PBB itu mengeluarkan resolusi tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrasi. Lalu kemudian diadakannya Konferensi Asia di New Delhi tanggal 20 sampai 25 Januari 1949 yang dihadiri oleh negara-negara Asia. Dalam konferensi tersebut Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono. Jadi Konferensi Asia di New Delhi ini salah satu konferensi atau kesepakatan negara-negara sahabat gitu. Nah, Indonesia sama India itu sudah menjadi negara sahabat yang punya hubungan erat ya. Nah, kemudian Konferensi Asia Afrika di New Delhi atau India ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta, lalu pembentukan pemerintahan ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949, dan yang ketiga penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia,
Dan yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan RIS paling lambat 1 Januari 1950. Kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi negara yang ketiga yang dibahas ini yang kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Australia. Tapi sebenarnya yang sudah dijelaskan kan di awal, sebenarnya negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya 3 negara ini saja ya, tetapi banyak. Bahkan dari negara-negara di Eropa juga ada yang mau mengakui langsung kemerdekaan Indonesia. Hanya saja yang dibahas hanya 3 negara ini. Kenapa? Karena 3 negara ini adalah negara-negara yang punya hubungan diplomasi yang kuat sampai sekarang dengan Indonesia, dan merupakan, kalau dilihat dari wilayah administratifnya, wilayahnya berdekatan gitu dengan wilayah Indonesia. Satu kesamaan wilayah kalau dengan Australia ya, kalau dengan India, dengan Mesir itu satu kesamaan agama, satu kesamaan budaya, satu kesamaan nasib juga. Ketiganya semuanya sama-sama pernah dijajah. Australia, Mesir, India itu sama dengan Indonesia, negara-negara yang pernah dijajah gitu. Hanya bedanya kalau Australia dan India itu dijajahnya oleh Inggris, dan Mesir juga dijajah oleh Inggris. Dan biasanya kalau Inggris itu menjajah negara lain, memerdekakannya itu dengan istilah memberikan hadiah kemerdekaan gitu kepada negara yang dijajahnya, sehingga negara yang dijajahnya dijadikan negara persemakmuran gitu. Itu kalau Inggris. Tapi kalau Belanda itu kan menerapkan paham kolonialisme ya. Nah, kalau Inggris itu biasanya menerapkan paham imperialisme, tapi kalau Belanda biasanya itu menerapkan paham kolonialisme, sehingga memang Belanda itu seolah-olah ingin menjadi negara jajahannya itu menjadi negaranya sendiri gitu. Nah, sehingga orang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak sama seperti negara India, Australia, atau Mesir yang mendapatkan kemerdekaan secara cuma-cuma dari Inggris. Tapi kalau orang Indonesia mah harus berjuang, makanya kalian harus bersyukur, kalian tidak lagi ada di musim penjajahan, harus banyak berterima kasih kepada para pejuang kita. Kalau nggak ada mereka, mungkin kita keadaannya tidak seperti enak seperti sekarang gitu. Nah, ini adalah tokoh di sini, yang ada di sini adalah Profesor Ju Ishak, yaitu seorang saksi sejarah pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. Bagaimana latar belakang Australia mengakui kemerdekaan Indonesia? Pembahasan selanjutnya. Bagaimana latar belakang Australia mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, itu wilayah Hindia Belanda yang dikenal warga Australia saat itu dengan sebutan Netherlands East Indies itu memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jadi orang-orang Australia itu kan taunya bukan nama Indonesia, tapi dengan nama Netherlands East Indies. Karena Australia meskipun kalau dilihat dari segi wilayah administratif sebenarnya kan seperti satu darah kan ya sama kita gitu, sama Indonesia. Bahkan sebenarnya Indonesia dengan Australia itu pernah satu daratan ketika bumi baru terbentuk gitu. Nah, hanya saja karena sekarang Australia itu orang-orangnya merupakan hasil dari imigran negara-negara yang dari negara barat itu, negara-negara lain. Nah, akhirnya culture-nya terus fisik-fisik orangnya itu jadi seperti kebarat-baratan. Nah, kemudian Australia baru mengenal sebutan negara Indonesia sebagai Indonesia itu ketika Indonesia baru memerdekakan
negaranya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian menyusun langkah-langkah baru untuk mengakui kedaulatan negara tetangga terdekatnya gitu. Jadi karena melihat wilayah administratifnya juga yang dekat dengan Australia, terus negara tersebut juga ternyata mampu memerdekakan negaranya sendiri gitu, akhirnya Australia mau mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Nah kemudian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ternyata menarik perhatian dunia. Peristiwa tersebut menjadi bentuk pernyataan perlawanan untuk merdeka yang pertama kalinya dari negara koloni. Jadi memang Indonesia itu, tadi kan Ibu sudah bilang di awal, kalau mendapatkan kemerdekaannya itu tidak cuma-cuma gitu, tidak merupakan buah hadiah dari para penjajahnya, tidak. Tapi memang negara kita itu benar-benar berjuang mati-matian bahkan untuk memerdekakan, untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Jadi itu kayak membuat banyak simpati dari berbagai negara-negara yang ada di dunia. Lalu selanjutnya nih, Australia yang pada saat itu bersekutu dengan Belanda terpaksa membuat kebijakan baru soal hubungannya dengan Indonesia. Terlebih saat itu Australia hanya mengutamakan hubungan politik dan ekonomi dengan Inggris. Jadi karena Australia juga merupakan negara persemakmuran dari Inggris gitu ya, dimana Inggris itu memang bersekutu sama Belanda. Nah akhirnya kan Australia juga waktu itu punya kerjasama juga sama Belanda gitu. Tapi ketika tahu bahwa memang Indonesia dijajah gitu sama Belanda dan kemudian berusaha mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaannya, akhirnya di situ Australia yang mau mendukung secara penuh kemerdekaan Indonesia dan kemudian memutuskan hubungannya dengan Belanda dan hanya mengutamakan hubungan politik dan ekonominya hanya dengan Inggris. Nah, sejarah mencatat bahwa Belanda sering melakukan serangan atau agresi terhadap Indonesia. Beberapa tokoh nasionalis Indonesia termasuk yang sedang berada di Australia mencoba melobi pemerintah Australia. Jadi ketika waktu terjadi agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, nah para tokoh-tokoh yang ada di Australia, tokoh-tokoh negarawan kita yang ada di Australia mencoba untuk meminta bantuan kepada pemerintah Australia untuk mengirimkan bantuannya kepada Indonesia yang sedang diserang oleh Belanda. Menunjukkan solidaritas Australia terhadap negara baru yang merupakan negara tetangganya. Jadi bagaimana bentuk solidaritas Australia terhadap kita yang baru merdeka. Pada tahun 1945, Sultan Syahrir pernah memberikan pidato yang disampaikannya bagi warga Australia. Syahrir menyatakan Australia sebagai teman dengan merujuk pada pengalaman kedua negara dalam perang Pasifik melawan Jepang. Jadi memang ketika perang Pasifik pun kan Australia karena dijajah dengan Inggris gitu ya, jadi ikut serta dalam perang Pasifik tetapi sebagai tentara-tentara atau pasukan-pasukan Inggris gitu. Nah Indonesia juga dengan petanya gitu waktu itu pernah ikut serta dalam perang Pasifik tapi untuk membela Jepang gitu ya. Nah akhirnya di situ Australia dan Indonesia karena sama-sama dimanfaatkan, akhirnya kemudian menjalin suatu koalisi atau hubungan kerjasama gitu. Terlebih lagi ketika Indonesia baru merdeka gitu, Indonesia merangkul Australia sebagai teman. Ia juga mengakui kesuksesan Australia dengan membuat pasukan Jepang mundur. Nah, jadi Syahrir mengakui kesuksesan atau mengakui kehebatan dari Australia karena Australia berhasil membuat pasukan Jepang mundur. Gitu. Dalam pidato Syahrir juga berjanji Indonesia yang merdeka akan membantu membela kemerdekaan Australia di masa depan. Gitu. Jadi
ketika Indonesia sudah merdeka dan kemudian Australia masih dijajah oleh Inggris. Nah, disitulah Syahrir berjanji agar nanti Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Australia. Nah, di sini tadi saksi sejarah Profesor Ju Ishak itu yang tadi fotonya ada di depan ya, seseorang tokoh negarawan Australia yang merupakan saksi sejarah yang mendukung juga akan kemerdekaan Indonesia. Atas dasar saksi Ju Ishak adalah merupakan tonggak awal hubungan Indonesia dengan Australia. Ju Ishak pernah menjadi asisten pribadi William Mahmud Ball, seorang dosen senior ilmu politik di Universitas of Melbourne. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Mahmud Ball dipercaya memimpin delegasi Australia ke Indonesia. Ju juga pernah menuliskan hubungan perdagangan Australia dan Hindia Belanda untuk jadi kan sebenarnya sudah dijelaskan waktu penjelasan awal yang respon dari Belanda dan respon dari PBB ketika ada KTN, Komisi 3 Negara. Nah, di mana Indonesia itu kan sebenarnya mengirimkan delegasinya itu dengan mengambil wakil dari Australia gitu. Itu merupakan suatu bukti bahwa memang Indonesia dengan Australia itu menjalin hubungan yang sangat saling mendukung satu sama lain lah gitu ya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan pertama, dan terima kasih. Nah, intinya sih, jadi kenapa sih pentingnya pengakuan dari negara lain akan kemerdekaan kita? Karena memang suatu pengakuan itu menjadi suatu bukti yang yang real gitu, bukti fisik lah kalau misalnya ini mah. Jadi ketika kita memang sudah ada wilayahnya, sudah ada penduduknya, sudah ada pemerintahannya, tapi tidak diakui oleh negara lain bahwa kita itu memang negara baru, negara yang independen, negara yang berdiri sendiri, ya itu sama aja dengan bohong. Jadi pengakuan dari negara lain itu merupakan pelengkap yang sangat melengkapi kemerdekaan suatu negara seperti itu. Contohnya kalau misalnya kita sedang mengadakan pensi misalnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita sudah punya nih tempatnya. Kita sudah punya susunan panitianya gitu ya. Kita sudah punya orang-orang yang akan nanti nonton pensinya gitu kan. Tapi kemudian di satu sisi tidak ada perizinan gitu, tidak diizinkan oleh pihak-pihak sekolah ya, kan pensi itu biasanya di sekolah, oleh pihak sekolah atau pihak mana yang berhubungan sama pensi tersebut. Nah itu kan pensinya nanti akan jalan atau tidak gitu kan, tidak akan jalan kalau tidak ada perizinan. Nah sama halnya dengan dengan negara yang baru merdeka yang memerlukan pengakuan dari negara lain. Nah seperti itulah analogi. Oke, sekian aja penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Karena Ibu sangat menunggu pertanyaan dari kalian biar ada diskusi. Oke, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi negara yang ketiga yang dibahas ini yang kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Australia. Tapi sebenarnya yang sudah dijelaskan kan di awal, sebenarnya negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya 3 negara ini saja ya, tetapi banyak, bahkan dari negara-negara di Eropa juga ada yang mau mengakui langsung kemerdekaan Indonesia. Hanya saja yang dibahas hanya 3 negara ini. Kenapa? Karena 3 negara ini adalah negara-negara yang punya hubungan diplomasi yang kuat sampai sekarang dengan Indonesia, dan kalau dilihat dari wilayah administratifnya, wilayahnya berdekatan gitu.
dengan wilayah Indonesia. Satu kesamaan wilayah kalau dengan Australia ya, kalau dengan India, dengan Mesir itu satu kesamaan agama, satu kesamaan budaya, satu kesamaan nasib juga. Ketiganya semuanya sama-sama pernah dijajah. Australia, Mesir, India itu sama dengan Indonesia, negara-negara yang pernah dijajah gitu. Hanya bedanya kalau Australia dan India itu dijajahnya oleh Inggris dan Mesir juga dijajah oleh Inggris, dan biasanya kalau Inggris itu menjajah negara lain, memerdekakannya itu dengan istilah memberikan hadiah kemerdekaan gitu kepada negara yang dijajahnya, sehingga negara yang dijajahnya dijadikan negara persemakmuran gitu. Itu kalau Inggris. Tapi kalau Belanda itu kan menerapkan paham kolonialisme ya. Nah, kalau Inggris itu biasanya menerapkan paham imperialisme, tapi kalau Belanda biasanya itu menerapkan paham kolonialisme, sehingga memang Belanda itu seolah-olah ingin menjadi negara jajahannya itu menjadi negaranya sendiri gitu. Nah, sehingga orang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak sama seperti negara India, Australia, atau Mesir yang mendapatkan kemerdekaan secara cuma-cuma dari Inggris. Tapi kalau orang Indonesia mah harus berjuang, makanya kalian harus bersyukur, kalian tidak lagi ada di musim penjajahan, harus banyak berterima kasih kepada para pejuang kita. Kalau nggak ada mereka, mungkin kita keadaannya tidak seperti enak seperti sekarang gitu. Nah, ini adalah tokoh di sini yang ada di sini adalah Profesor Ju Ishak, yaitu seorang saksi sejarah pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. Bagaimana latar belakang Australia mengakui kemerdekaan Indonesia? Pembahasan selanjutnya. Bagaimana latar belakang Australia mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, itu wilayah Hindia Belanda yang dikenal warga Australia saat itu dengan sebutan Netherlands East Indies itu memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jadi orang-orang Australia itu kan taunya bukan nama Indonesia, tapi dengan nama Netherlands East Indies. Karena Australia meskipun kalau dilihat dari segi wilayah administratif sebenarnya kan seperti satu daratan ya sama kita gitu, sama Indonesia. Bahkan sebenarnya Indonesia dengan Australia itu pernah satu daratan ketika bumi baru terbentuk gitu. Nah, hanya saja karena sekarang Australia itu orang-orangnya merupakan hasil dari imigran negara-negara yang dari negara barat itu, negara-negara lain. Nah, akhirnya culture-nya terus fisik-fisik orangnya itu jadi seperti kebarat-baratan. Nah, kemudian Australia baru mengenal sebutan negara Indonesia sebagai Indonesia itu ketika Indonesia baru memerdekakan negaranya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian menyusun langkah-langkah baru untuk mengakui kedaulatan negara tetangga terdekatnya gitu. Jadi karena melihat wilayah administratifnya juga yang dekat dengan Australia, terus negara tersebut juga ternyata mampu memerdekakan negaranya sendiri gitu, akhirnya Australia mau mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, kemudian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ternyata menarik perhatian dunia. Peristiwa tersebut menjadi bentuk pernyataan perlawanan untuk merdeka yang pertama kalinya dari negara koloni. Jadi memang Indonesia itu, tadi kan Ibu sudah bilang di awal, kalau mendapatkan kemerdekaannya itu tidak cuma-cuma gitu, tidak merupakan buah hadiah dari para penjajahnya, tidak. Tapi memang negara kita itu benar-benar berjuang mati-matian bahkan untuk memerdekakan, untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Jadi itu
kayak membuat banyak simpati dari berbagai negara-negara yang ada di dunia. Lalu selanjutnya nih, Australia yang pada saat itu bersekutu dengan Belanda terpaksa membuat kebijakan baru soal hubungannya dengan Indonesia. Terlebih saat itu Australia hanya mengutamakan hubungan politik dan ekonomi dengan Inggris. Jadi karena Australia juga merupakan negara persemakmuran dari Inggris gitu ya, dimana Inggris itu memang bersekutu sama Belanda. Nah, akhirnya kan Australia juga waktu itu punya kerjasama juga sama Belanda gitu. Tapi ketika tahu bahwa memang Indonesia dijajah gitu sama Belanda dan kemudian berusaha mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaannya, akhirnya di situ Australia yang mau mendukung secara penuh kemerdekaan Indonesia dan kemudian memutuskan hubungannya dengan Belanda dan hanya mengutamakan hubungan politik dan ekonominya hanya dengan Inggris. Nah, sejarah mencatat bahwa Belanda sering melakukan serangan atau agresi terhadap Indonesia. Beberapa tokoh nasionalis Indonesia termasuk yang sedang berada di Australia mencoba melobi pemerintah Australia. Jadi ketika waktu terjadi agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, nah para tokoh-tokoh yang ada di Australia, tokoh-tokoh negarawan kita yang ada di Australia mencoba untuk meminta bantuan kepada pemerintah Australia untuk mengirimkan bantuannya kepada Indonesia yang sedang diserang oleh Belanda. Nah, menunjukkan solidaritas Australia terhadap negara baru yang merupakan negara tetangganya. Jadi bagaimana bentuk solidaritas Australia terhadap kita yang baru merdeka. Pada tahun 1945, Sultan Syahrir pernah memberikan pidato yang disampaikannya bagi warga Australia. Syahrir menyatakan Australia sebagai teman dengan merujuk pada pengalaman kedua negara dalam perang Pasifik melawan Jepang. Jadi memang ketika perang Pasifik pun kan Australia karena dijajah dengan Inggris gitu ya, jadi ikut serta dalam perang Pasifik, tetapi sebagai tentara-tentara atau pasukan-pasukan Inggris gitu. Nah, Indonesia juga dengan petanya gitu waktu itu pernah ikut serta dalam perang Pasifik, tapi untuk membela Jepang gitu ya. Nah, akhirnya di situ Australia dan Indonesia karena sama-sama dimanfaatkan, akhirnya kemudian menjalin suatu koalisi atau hubungan kerjasama gitu. Terlebih lagi ketika Indonesia baru merdeka gitu, Indonesia merangkul Australia sebagai teman. Ia juga mengakui kesuksesan Australia dengan membuat pasukan Jepang mundur. Nah, jadi Syahrir mengakui kesuksesan atau mengakui kehebatan dari Australia karena Australia berhasil membuat pasukan Jepang mundur. Dalam pidato Syahrir juga berjanji Indonesia yang merdeka akan membantu membela kemerdekaan Australia di masa depan. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka dan kemudian Australia masih dijajah oleh Inggris, nah disitulah Syahrir berjanji agar nanti Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Australia. Nah, di sini tadi saksi sejarah Profesor Ju Ishak itu yang tadi fotonya ada di depan ya, seseorang tokoh negarawan Australia yang merupakan saksi sejarah yang mendukung juga akan kemerdekaan Indonesia. Atas dasar saksi Ju Ishak adalah merupakan tonggak awal hubungan Indonesia dengan Australia. Ju Ishak pernah menjadi asisten pribadi William Mahmud Ball, seorang dosen senior ilmu politik di Universitas of Melbourne. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Mahmud Ball dipercaya memimpin delegasi Australia ke Indonesia. Ju juga pernah menuliskan hubungan perdagangan Australia dan Hindia Belanda untuk
Jadi kan sebenarnya sudah dijelaskan waktu penjelasan awal yang respon dari Belanda dan respon dari PPB ketika ada KTN, Komisi Tiga Negara. Nah, di mana Indonesia itu kan sebenarnya mengirimkan delegasinya itu dengan mengambil wakil dari Australia gitu. Itu merupakan suatu bukti bahwa memang Indonesia dengan Australia itu menjalin hubungan yang sangat saling mendukung satu sama lain lah gitu ya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan pertama, dan terima kasih. Nah, intinya sih, jadi kenapa sih pentingnya pengakuan dari negara lain akan kemerdekaan kita? Karena memang suatu pengakuan itu menjadi suatu bukti yang yang real gitu, bukti fisik lah kalau misalnya ini mah. Jadi ketika kita memang sudah ada wilayahnya, sudah ada penduduknya, sudah ada pemerintahannya, tapi tidak diakui oleh negara lain bahwa kita itu memang negara baru, negara yang independen, negara yang berdiri sendiri, ya itu sama aja dengan bohong. Jadi pengakuan dari negara lain itu merupakan pelengkap yang sangat melengkapi kemerdekaan suatu negara seperti itu. Contohnya kalau misalnya kita sedang mengadakan pensi misalnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita sudah punya nih tempatnya, kita sudah punya susunan panitianya gitu ya, kita sudah punya orang-orang yang akan nanti nonton pensinya gitu kan. Tapi kemudian di satu sisi tidak ada perizinan gitu, tidak diizinkan oleh pihak-pihak sekolah ya, kan pensi itu biasanya di sekolah, oleh pihak sekolah atau pihak mana yang berhubungan sama pensi tersebut. Nah itu kan pensinya nanti akan jalan atau tidak gitu kan, tidak akan jalan kalau tidak ada perizinan. Nah sama halnya dengan dengan negara yang baru merdeka yang memerlukan pengakuan dari negara lain. Nah seperti itulah analogi. Oke, sekian aja penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Karena Ibu sangat menunggu pertanyaan dari kalian biar ada diskusi. Oke, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.